Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Sabda Bagi Anda bersama saya, Pastor Marcel Kanon. Dan ini satu kehormatan untuk kita belajar firman Tuhan. Ya, dalam tema minggu ini kita sudah bicara tentang 3:16. Bilangan 3 dan bilangan 16. Ya, dan hari yang pertama kita berfokus kepada Yohanes 3 ayat 16 ya. Ayat yang favorit daripada banyak orang. Dan ini juga ayat yang sering dipakai dalam penginjilan untuk menjelaskan bahwa Allah sungguh sangat amat mengasihi Anda dan saya. Ya, jauh Dia karuniakan anak tunggal yaitu Yesus Kristus untuk datang ke bumi. Ya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi memperoleh kehidupan yang kekal. Eternal life. Tidak ada berhentinya. Kehidupan yang kekal. Dan kemarin kita bahas tentang Lukas pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Ya, dikatakan di mana Yesus bilang, aku datang untuk membaptis dengan air, tetapi sesudah saya ada seorang yang datang. Kasutnya aja, tali daripada kasutnya aja, saya itu tidak layak untuk membuka. Tapi dia akan datang untuk membaptis dengan Roh Kudus dan api. Nah, hari ini, di dalam hari Rabu ini, mari kita buka Matius pasal yang ketiga ayat 16. Anda mulai sadar? 3:16. Jadi kita fokus kepada firman Tuhan di perjanjian baru dari pasal yang ketiga dan ayat yang ke-16. Matius 3:16 berkata begini. Sesudah dibaptis. Nah, ini bicara tentang Yesus, di mana Yesus menghadapi Yohanes Pembaptis dan bilang sama Yohanes, aku harus dibaptis. Yohanes bilang, tidak, aku justru harus dibaptis oleh Anda. Tapi Tuhan bilang tidak. Dan akhirnya Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Dan ayat yang ke-16 dikatakan begini. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Ingat kemarin kita bicara tentang Yesus akan datang untuk membaptis orang dengan Roh Kudus. Nah, ini kita lihat. Yesus baru dibaptis, dia bangkit keluar, ya, langit dibuka. Tuhan mengutus burung merpati turun di atas Yesus sebagai tanda di mana Yesus dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini sesuatu yang luar biasa. Kalau Yesus perlu Roh Kudus untuk melayani, apakah Anda dan saya perlu enggak? Kira-kira gimana? Yesus aja perlu Roh Kudus. Begitu juga Anda dan saya perlu Roh Kudus. Perhatikan dengan baik-baik. Yesus sesudah dibaptis, dia dibawa ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Nah, kita lihat bagaimana perbincangan antara iblis dengan Yesus. Dan Yesus penuh kuasa karena Roh Kudus sudah ada di dalam diri dia. Dan kita lihat selama Yesus ada, nggak ada Roh Kudus turun lagi. Hanya Yesus yang memperoleh Roh Kudus. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, orang tertentu saja yang memiliki Roh Kudus. Tetapi kalau lihat sesudah Yesus naik ke surga, karena salah satu alasan Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus, Roh Allah, penolong diturunkan untuk tinggal di dalam hidup kita. Untuk mengisi kita, untuk memberikan kekuatan kepada kita. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, kamu akan terima kuasa
untuk menjadi saksi. Nah, ayat ini muncul sebelum pasal yang kedua, di mana Roh Kudus turun ke atas murid-muridnya Yesus. Dan sejak itu kita lihat perubahan yang terjadi, yang dialami oleh khususnya Petrus. Petrus yang sebelumnya menyangkal Yesus, tiba-tiba dia berkhotbah dengan kuasa, dengan otoritas, dengan urapan yang luar biasa, karena Roh Kudus sudah turun atas dia, dan 3.000 orang bertobat karena firman yang disampaikan. Perhatikan dengan baik-baik, dengan luar biasa. Kita dapat pelajari juga bahwa suatu ketika Petrus berkhotbah, dan di tengah khotbahnya orang bertanya, apa yang kami harus lakukan? Dan dikatakan, bertobatlah, berikan dirimu dibaptis, dan kemudian kamu akan terima Roh Kudus. Ya, kita lihat dalam kehidupan Yesus sendiri. Dia nggak perlu bertobat, tetapi dia menerima dosa di kita untuk di kayu salib. Tapi sebelumnya dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, ini salah satu tanda, dan dia mulai berjalan bersama dengan kuasa itu. Dan dia dapat melakukan mujizat, dia melakukan kelepasan, ya, banyak hal yang Yesus dapat lakukan karena dia dipenuhi Roh Kudus. Banyak hal muridnya Yesus, Petrus, Yohanes dapat melakukan karena dipenuhi Roh Kudus. Bahkan Paulus pun penuh dengan Roh Kudus dapat melayani dengan luar biasa. Dan sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira kalau Yesus penuh dengan Roh Kudus, apakah kita perlu Roh Kudus? Apakah Roh Kudus sudah ada di dalam Anda? Apakah Anda sudah terima Roh Kudus? Anda sudah dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Ya, kita dapat melihat bagaimana firman Tuhan dengan jelas berkata, ya, oleh buahnya orang kenal pohonnya. Oleh buahnya orang akan kenal pohonnya. Nah, kalau kita sungguh sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, kita ada buah roh. Galatia 5, 22, 23. Kita ada kuasa untuk menjadi saksi. Ya, apalagi ya, kita memiliki karunia-karunia roh. Ada 9 karunia yang sudah disediakan bagi Anda dan saya untuk melangkah, untuk berkarya sesuai dengan yang Tuhan mau. Seberapa jauh kita sudah mengalami Roh Kudus. Saudara, Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh aspek kehidupannya. Akan memberitahukan, akan mengajar, akan membimbing, akan menunjuk kalau kita memiliki dosa. Ya, dia akan menunjukkan itu semua. Kalau Roh Kudus benar ada. Ya, sekali lagi, di sini kita sudah pelajaran bahwa Yesus memiliki Roh Kudus. Apalagi kita. Kita butuh Roh Kudus. Mari kita benar-benar menyerahkan hidup kita dan izinkan Roh Kudus tinggal di dalam diri Anda. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur dan memuliakan Engkau Tuhan. Kami berterima kasih atas firman Tuhan yang kami boleh terima daripada Engkau Tuhan. Untuk benar-benar percaya bahwa kami sangat amat membutuhkan Roh Kudus. Roh Kudus yang diberikan oleh Engkau ya Aba ya Bapa. Untuk memimpin kami, untuk mengajar kami, untuk mengingatkan firman kepada kami, to convict us, menunjukkan dosa di dalam hidup kami Tuhan. Roh Kudus yang kami peroleh dari Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami berdoa ini semua hanya di dalam nama Yesus Kristus, supaya kami benar-benar boleh mengalami kuasa daripada Roh Kudus untuk menjadi saksi dimanapun kita berada. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya berdoa supaya pelajaran 3:16 benar-benar menjadi satu berkat bagi Anda. Dan lebih daripada itu, biar Allah benar-benar mencurahkan kuasanya. Ya, biar berkat dari Allah, kasih di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, bahkan sampai selama-lamanya.
Mari Bapak Ibu Saudara yang kekasih, memiliki persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok. Shalom.